Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau berkeinginan untuk mengirimkan surat penting kepada raja-raja yang ada di negara Ajam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh para sahabat. Kemudian baginda Rasul menyampaikan keinginan beliau bahwa aku ingin mengirimkan surat penting kepada raja-raja yang ada di negara Ajam. Maka akan aku utus di antara kalian semua, maka jangan berselisih terhadap apa yang aku katakan, sebagaimana Bani Israel berselisih terhadap putra Maryam. Para sahabat pun mengatakan, sami'na wa ata'na, wahai baginda Nabi, kami mendengar dan kami mengikuti terhadap apa yang engkau perintahkan, maka pilihlah di antara kami akan berangkat mengirimkan surat penting tersebut. Maka di antara para sahabat yang terpilih, salah satunya ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, dikirimkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat penting ditujukan kepada Kisra, raja Persia. Maka Abdullah bin Huzafah berpamitan dengan anak istrinya. Dia tahu bahwa yang pergi tidak akan kembali, kalaupun kembali dia akan terlahir kembali. Dia pun berangkat, bukit dinaikinya, lembah pun menurunkannya, sehingga sampai Abdullah bin Huzafah di depan istana Kisra Persia, dan dia berjumpa dengan pengawal istana. Dia mengatakan bahwa saya membawa surat penting ditujukan kepada Kisra Persia. Maka pengawal istana pun memberitahukan kepada Kisra bahwa ada seorang dari negara Arab membawakan surat penting dari seorang nabi. Dia pun dipersilahkan masuk menghadap Kisra Persia. Kisra Persia mempersilahkan sekretarisnya untuk mengambilkan surat yang ada di tangan Abdullah bin Huzafah. Maka Abdullah bin Huzafah pun dengan spontanitasnya menepis tangan sekretaris istana. Dia mengatakan bahwa surat ini tidak akan saya berikan kepada siapapun melainkan kepada tangan Kisra Persia, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Abdullah bin Huzafah dipersilahkan untuk menghadap Kisra Persia, memberikan surat penting tersebut kepada tangan Kisra Persia. Kemudian Kisra Persia pun memberikan surat itu kepada sekretaris untuk dibacakan apa isi yang ada di dalam surat penting ini. Sekretaris pun membacakan surat penting tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin ila Kisra Azim. Salamun man ittaba'al huda. Maka ketika mendengar ucapan daripada sekretaris, isi surat tersebut dimulai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telinganya pun menjadi panas, wajahnya pun menjadi merah, urat lehernya pun menjadi tegang. Dia marah bukan karuan, sehingga dia mengambil surat penting tersebut, disobek-sobek kertas itu tadi, dan Abdullah bin Huzafah diusir dari istana. Maka Abdullah bin Huzafah memberitahukan kabar ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum mengatakan, mazzaqallahu mulkah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyobek-nyobek singgasana istana kekuasaan daripada Kisra Persia. Maka keesokan harinya Kisra Persia memerintahkan gubernur Bazan yang ada di negara Yaman ketika itu, yang berada di bawah kekuasaan negara Persia, untuk membawakan Muhammad SAW dalam keadaan hidup di hadapannya. Maka gubernur Yaman yang bernama Bazan tadi memerintahkan dua laki-laki kuat untuk mendatangi Muhammad SAW yang ketika itu berada di Yathrib. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dua laki-laki ini mengatakan, wahai Muhammad, kami diutus oleh raja di raja kepada gubernur kami Bazan untuk membawakan dirimu di hadapan Kisra Persia. Maka jangan berselisih terhadap kami, jangan menolaknya. Bila engkau menolaknya, maka kekejaman daripada Kisra Persia pun akan engkau dapatkan beserta juga kaummu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum mengatakan, pulanglah kalian. Maka keesokan hari datang lagi kemari. Keesokan harinya pun mereka datang menjumpai baginda Nabi. Mereka menanyakan, apakah engkau sudah siap berangkat dengan kami wahai Muhammad?
Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai laki-laki kuat dari negara Yaman, sesungguhnya kalian tidak akan mendapati lagi Kisra Persia pada hari ini, karena dia telah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan anaknya. Pada hari ini dan bulan ini Raja Kisra Persia telah mati. Maka dua laki-laki kuat ini pun tadi tercengang mendengar perkataan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atadri ma taqul? Apakah engkau sadar wahai Muhammad apa yang engkau katakan ini? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, tentu saya sadar. Bahkan agama saya mampu menjangkau negara Persia. Maka sampaikan ini kepada Bazan terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian." Maka mereka pun mengabarkan kepada Bazan gubernur Yaman bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seperti ini. Gubernur Bazan pun mengatakan, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka beliau adalah seorang nabi. Tak lama kemudian surat penting dari negara Persia pun sampai. Ternyata yang bertuliskan nama di dalam surat tersebut adalah Shirawayh, anak daripada Kisra Persia, yang bertuliskan bahwa saya telah membunuh Kisra Persia, maka taatilah kalian kepada diriku sebagaimana kalian telah patuh terhadap ayahku terlebih dahulu. Maka gubernur Yaman yang bernama Bazan ini tadi tidak pikir panjang. Dia langsung mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap berita yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Orang-orang yang berada di sekitaran gubernur Bazan pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Persia yang berada di negara Yaman ketika itu juga beriman kepada seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini berkat keberanian daripada Abdullah bin Huzafah. Dia tidak takut akan kematian ketika mengantarkan surat penting tersebut di hadapan Kisra Persia. Dia yakin yang pergi tidak akan kembali, kalaupun kembali dia akan lahir kembali. Namun dengan keberaniannya, dengan keimanannya yang kokoh, sehingga orang-orang yang berada di negara Yaman masuk memeluk agama Islam. Mudah-mudahan keberanian daripada Abdullah bin Huzafah ini juga terpancarkan dalam hati sanubari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.